ikhtiar ke Pak Haji sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya datang ke Pak Haji hanya dengan roda 2. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah punya 3 mobil, 3 toko. Dan untuk skincare saya terakhir mendapat penghargaan skincare terbaik 2019. Tepuk tangan luar biasa. Belum disebutin tanahnya. Tanahnya. Alhamdulillah saya ini berangkat dari SPG Kosmetik. Saya memutuskan berhenti bekerja dan saya ingin totalitas menyalurkan ilmu yang saya punya di dunia kosmetik. Pertama, saya pinjam modal dengan di koperasi suami saya 15 juta rupiah. Dari situ saya bikin krim kerjasama dengan farmasi, alhamdulillah dari Bandung juga. Saya kerjasama sama teman saya bikin 100 paket pertama dan alhamdulillah selama 3 bulan itu tidak gerak sama sekali. Lalu saya terus sampai akhirnya ditegur sama suami, ini mau diapain krim sebanyak ini? Udah ada yang pesan atau belum? Belum ya. Saya pasti ada beban mental karena kita yang minta modal sama suami kan. Lalu saya browsing di YouTube kunci sukses untuk berdagang. Lalu saya ketemu rumah doa anak yatim dan di situ pimpinan Haji Dwi Susanto. Saya ke rumah doa anak yatim. Pada zamannya saya ketemunya sama Teh Nui almarhum. Dari situ Teh Nui langsung ngajarin saya untuk silahkan langsung ngaji ijab bareng dengan anak yatim. Alhamdulillah saat itu juga ketemu sama Pak Haji. Langsung saya konsultasi, saya mengutarakan keinginan saya, Pak Haji, saya ingin sukses. Saya ingin skincare yang saya buat ini punya omset berlipat-lipat lagi karena saat itu belum kepikiran 1 bulan 1 miliar tuh masih jauh di angan-angan. Pak Haji bilang semua yang ada di dompet, di rekening keluarin semua. Memang saat itu uang tinggal 4 juta. Uang tinggal 4 juta karena kan yang 15 udah buat modal ya, dan itu tidak gerak sama sekali. Begitu saya selesai konsultasi sama Pak Haji, benar-benar itu semua yang ada di dompet, di tas saya keluarkan. Dan di situ Pak Haji selalu ngasih tahu saya, sesudah sedekah seperti buang kotoran. Plong, jangan seperti punya pertanyaan kapan terkabul, kapan ada hasil. Udah, keluarin aja. Dan sebelum melangkah, kita harus membersihkan diri kita dulu. Kita mau punya niat untuk usaha, kita mau punya niat untuk menikah, ataupun mau punya niat nambah aset yang terakhir, memang harus dibersihkan dulu apa yang kita punya supaya ringan langkah kita. Sesudah itu, begitu saya pulang, saya cuma bawa sisa uang itu 50.000 dan itu pun dari dompet suami untuk bensin sampai di rumah. Alhamdulillah saya dapat telepon dari Cina, tadinya cuma suruh saya masuk kerja lagi. Udah lu daripada nganggur balik lagi sini kerja lagi. Tapi saya malah menawarkan, saya tuh sekarang punya produk sendiri, gimana kalau saya boleh simpen taruh. Akhirnya itu Cina setuju dan kurang dari 1 bulan yang 100 paket itu habis dan repeat order kembali. Dari situ terus saya buka peluang agen di cabang-cabang kota, dari Facebook, dari Instagram, dan itu semuanya benar-benar tanpa modal, bismillah. Karena saya pernah dapat omongan dari Pak Haji, apa yang kamu yakini, disitulah letak keberhasilan. Jadi saya yakin, biarpun nggak pernah ngeliat orangnya, agen saya di Pekanbaru, belum pernah tatap muka, tapi saya yakin orang ini amanah. Saya drop 50 paket, alhamdulillah memang amanah sampai detik ini. Dan omsetnya alhamdulillah segitu, ibu rumah tangga dia bisa kebeli mobil. Tepuk tangan luar biasa. Jadi jangan, saya tambahin dikit. Jadi nanti mbaknya ini kan bidang kosmetik. Nanti ibu-ibu kalau Pak Mbak Luki, saya pengen jadi agen dong di Bandung, di Cimahi, di Soreang, di Sumedang. Nanti tinggal kontak langsung, nggak usah lewat saya lagi, ya kan? Karena kan ini udah jalan dan dia bisa
harus yakin 1 bulan 1 miliar ya. Ini kan pencerahan yang nggak waras, oke? Begitu terus saya untuk menambah agen di titik-titik kota. Jadi saya memudahkan para ibu-ibu yang tidak bekerja, yang tidak punya modal. Saya kasih modal minimal. Saya tanya, sanggupnya berapa sebulan? 50 atau 12 paket? Silahkan, yang penting amanah, gitu kan? Karena balik lagi, saya selalu dengar omongan Pak Haji, dan dengar omongan Pak Haji juga bukan langsung, karena Pak Haji kan orang sibuk ya. Pasiennya alhamdulillah banyak banget. Saya selalu lihat YouTube ya. Di situ Pak Haji selalu bilang memudahkan urusan orang, insya Allah kita juga akan dimudahkan urusannya sama Allah. Jadi tiap-tiap agen saya drop dan mereka tanpa modal, alhamdulillah mereka sekarang sudah berjalan terus. Dan awalnya saya melakukan sedekah seminggu sekali setiap hari Jumat, dan itu pun perhitungannya saya dari untung bersih saya langsung bagi 2 belah semangka. Pak Haji waktu itu bilang, nyarani saya hasil belah 2. Kalau misalnya di sini ada yang punya gaji belah 2 langsung sedekah. Kalau saya kan usaha, jadi dalam 1 minggu contoh kecil usaha saya punya untung 4 juta langsung saya belah 2. Itu bisa nggak bisa paksain. Dan saya sekarang rutinkan sedekah subuh, itu lebih alhamdulillah lagi. Sedekah subuh, saya bangun sholat subuh langsung transfer Pak Haji, nggak usah nunggu jawaban amin oke dari Pak Haji, nggak usah. Yang penting kita yakin apa yang kita lakukan Allah lihat dan ini nyampe. Karena begitu subuh memang anak-anak yatim langsung makan, pasti nyampe nya gitu. Sedekah subuh yang kita lakukan. Terakhir saya ini punya lambung sudah kronis. Sebelum saya berangkat ke Surabaya acara penghargaan, saya tuh jatuh sakit, muntah sampai 5 kali. Akhirnya saya bilang sama suami, sampai maghrib kalau belum sehat bawa ke UGD. Alhamdulillah jam 5:30 masih muntah terus. Langsung saya bilang sama ayah, ya coba sini Bunda rogoh bawahnya biar sembuh. Jadi saya rogoh celana dalam suami saya rogoh, saya balurin. Ibu jangan bengong, dirogoh Bu. Dirogoh kalau bahasa Bandung tuh diremas. Enggak lagi bengong. Karena kan yang terpikir nih 1 miliar. Jangan, rogohannya dulu. Begitu saya rogoh celana dalam suami saya usapnya dari ulu hati ke atas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Itu bukan hanya sembuh dan saya berangkat ke Surabaya, saya dapat penghargaan sehat walafiat. Itu benar-benar dari saran Pak Haji, saya praktekkan dengan yakin Allah yang menyembuhkan. Selain sedekah subuh, saya juga melakukan selangkangan Bu. Kita kan punya selangkangan, tangan kita yang sebelah kanan masuk nih ke sebelah kanan, masuk ke dalam, rogoh lagi nih punya ibu ya. Ibu punya barang dagangan apa? Ibu misalnya mau didagangin gula, tepokin ke gula. Laris. Alhamdulillah Bu, keluar semua yang ditepokin itu. Jadi kalau ada barang datang sebelum berangkat ke toko ataupun dari farmasi, krim saya, sabun saya baru datang semua di drop. Saya selalu bilang sama karyawan, jangan dikemas dulu, biar Bunda oles dulu. sekali aja. Jadi masukin Bismillahirrahmanirrahim. Ngerogohnya sih di kamar mandi ya, biar nggak kelihatan karyawan. Begitu saya rogoh sekali, alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, laris, no komplain, terus. Semua barang saya tepokin begitu. Alhamdulillah itu. Karena kan suami kuncinya surga. Nah surga tuh kuncinya ada di bawah, di sebelah kanan. Kan ngegandul kunci. Kalau untuk dompet saya pribadi sama ATM saya pribadi, memang saya rogohnya dari
celana suami saya. Kalau untuk barang dagangan, saya rogohnya pakai. Bu, jemput bola. Kalau main bola tuh namanya jemput bola. Kalau barang dagangan yang mau keluar, saya rogohnya pakai perabotan saya. Kalau untuk dompet saya kan mikir, oh ini harus ridho suami nih sama ATM saya. Saya rogoh punya si ayah. Saya rogoh, saya tepokin ke dompet. Alhamdulillah, itu nggak pernah kosong. Ditambah itu sedekah subuh yang saya lakuin. Memang saya di sini bukan riya ya, saya keluarkan setiap hari 500 pas azan subuh, karena kan kita kan sholat 5 waktu ya. Setiap sholat 5 waktu kan pasti kita melakukan kesalahan, yang mulutnya ngedumel, yang kesal sama anak, ya kan? Berarti 1 kali penghapusan dosa. Kalau saya menurut saya ini 1, 2, 3, 500 saya keluarkan pas azan subuh, langsung saya transfer. Langsung saya transfer sama Pak Haji 500. Dan itu Bu, contoh kecil hari ini aja. Enggak, itu keluar. Contoh kecil yang namanya testimoni harus berdasarkan bukti nyata ya. Di sini bukan riya ya. Jadi saya itu transfer 500.000 di subuh. Ini jadi sedekahnya bukan kaleng-kaleng ya Bu. Dan kaleng-kaleng. Sedekah hari ini dan uang masuk hari ini. Ini uang masuk hari ini 3.500.000, 1.500.000, 2 juta. Ini kegantinya bukan 10 kali lipat lagi. Ini 500.000 yang saya keluarkan sedekah subuh. Jadi barang dagangan saya keluar semua dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, agen-agen saya, setoran. Jadi 500.000 yang saya keluarkan di subuh. Itu setiap hari, nggak boleh lupa. Terus, kan kita sholat subuh terus. Habis sholat subuh langsung sedekah Pak Haji. Dan sampai sekarang ya udah tinggal tunggu rekening masuk. Semudah itu kita memudahkan urusan orang, dan semudah itu juga Allah kasih jalan buat kita. Dan semakin kita konsisten sedekah, konsisten di jalan Allah, tidak menutup kemungkinan pro kontra pasti ada. Pro kontra, contoh kecil dari ruang lingkup. Mungkin yang bilang saya salah ajaran, salah paham. Kok mintanya duniawi? Sedekah kenapa mintanya dunia? Kalau saya berpikiran saya makhluk hidup. Saya bukan orang munafik, orang hidup mintanya kesejahteraan duniawi. Dan saya tetap mintanya sama Allah, wasiatnya ambil anak yatim. Jadi suatu saat ibu atau bapak di sini sudah bisa konsisten sedekah, pro kontra pasti ada. Karena pernah, alhamdulillah beberapa tamu yang tadinya sering WhatsApp sama saya, sampai akhirnya saya tanya, kenapa kok jarang ketemu lagi tahajudan? Itu dia malah ngomong ke saya, itu sedekahnya salah, soalnya mintanya dunia. Astagfirullahaladzim. Yang seperti apa yang salah? Karena semua ajaran Pak Haji berbagi, dan kita pegang keyakinan yang tulus, mintanya sama Allah. Hatinya diplongin Bu, jangan ada komen, jadi dibikin enjoy aja. Insya Allah Bu, Ibu punya utang berapa miliar? Alhamdulillah kalau saya utang 1 miliar, 2 miliar begitu karena belum merasakan, jadi jangan sampai Bu ya. Terus kalau punya masalah sebesar apapun dimudahkan terus sama Allah. Yang penting intinya ikhlas. Dan memang kalau untuk sama anak yatim itu nggak ada duanya deh Bu kalau anak yatimnya Pak Haji ya. Karena kan dia satu anaknya dikurung dan hafal Quran. Saya pernah sedekah selama saya kerja itu ke yatim mandiri rutin. Tapi kenapa yang bikin saya kaya anak yatimnya Pak Haji? Karena memang ini anak yatim spesial. Dia bisa hafal Quran, terbina, dan memang anak yatim kurung. Begitu kurang lebihnya. Ada yatim umroh, yatim tahajud. Yatim yang sudah umroh itu sudah cium hajat aswad. Nambahin. Nah, baik Ibu-ibu, mungkin di sini ada yang dengar cerita kita bingung. Sebagian ada yang bisa lihat dari YouTube. Pasti ada yang tanya tekniknya gimana? Setuju kita bongkar tekniknya. Nah,
Ibu-ibu senyum dulu semua. Bapak-bapak aja senyum. Senyum. Nah, senyum. Yang lepas Bu, lepas. Senyumnya lepas. Ikhlas Bu. Copot bos, takut copot. Takut copot senyumnya. Nih Bu. Subuh banyak keajaiban. Saat ibu bangun pagi, bapak-bapak bangun pagi sebelum injek tanah kakinya itu, coba senyum 40 kali. Itu yang saya dapetin tekniknya dari Pak Haji Nur. Biarpun lagi berantem, senyum. Bau jigong, senyum. Karena itu ngelancarin. Tuh, yang saya lakuin selama 3 tahun. Yang kedua, sedekah itu harus konsisten, bukan komitmen. Bedanya, konsisten, ada duit nggak ada duit gua ke kandang. Karena apa? Doa gua sama Allah diijabah dengan perantara aminnya anak yatim. Kalau komitmen, entar aja kalau ada duit gua kesana. Nah, itu yang agak telat. Itu. Yang ketiga gini, ini ilmu nih buat yang pasangan. Saya sama istri mengalami kendala itu bukannya enak terus, enggak, ada naik turunnya. Kalau tanya ke Pak Haji sekali-sekali, kata Pak Haji, lu siap gak lo satu hari 4 kali naik nanjak. Itu yang pasangan sampai habis Pak. sampai keluar angin. Pos, keluar angin. Pos. Tapi kalau ibu tahu itu ibadah yang enak aja kita nggak mau ngelakuin. Jadi kalau hajatnya ada yang telat, koreksi diri kita. Yang enak aja nggak gua lakuin, apalagi yang nggak enak. Gitu. Untuk sedekah WC tuh kenapa sih tadi saya suruh senyum? Kalau kita punya uang 100.000, biasanya orang WC itu kan kasih 2.000, 3.000. Pak ini ya buat makan, dikasih 100. Ya Allah, dia senyum, itu ibadah buat kita. Terkabul pun. Yakin gini. Dan yang lebih gila lagi yang saya dapat dari Pak Haji ini ilmunya, metodenya nggak boleh insya Allah, harus pasti, karena Allah Maha Kaya. Selesai. Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak di sini, mungkin dari omongan saya, oh iya gue masuk nih kayaknya, ada juga nih, gue masih ragu-ragu nih, ada juga nih. Semakin ibu diijabah, jangan kaget kalau semakin ibu difitnah, karena saya mengalami sama istri seperti itu. Tapi apa jawabannya? Allah angkat derajat kita. Amin. Setuju Bu? Alhamdulillah. Tepuk tangan luar biasa. Alhamdulillah. Oh iya. Mau ada yang tanya? Ajan dulu Bu. Stop dulu, bentar, masih ada ajan. Ajan dulu. Ya, mati Subang. Biar orang Subang cantik semua. Harus cantik, harus biar nggak kemana-mana. Oh iya banget, nanti tukeran WhatsApp. Nanti ya pas istirahat. Ya, siap. Sesi ini aja diselesaikan dulu. Ini lagi ada. Saut-saut tanam aja. Dulu aja selesai kita lanjutkan. Selesai ini kita Mencurahkan, celong, noda minggir, kayak. sopan aja.
Oh iya. Oke, sudah selesai azan, kita silakan lanjutkan nanti. Ini sampai selesai aja ya, satu break selesai, nanti 1 atau 2, 3 pertanyaan. Udah gitu kita break sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan nanti doa dan ijabah bersama anak yatim. Oke, ini kita selesaikan dulu yang Pak Thompson dulu ya. Oke, silakan lanjut. Mungkin yang ada yang mau nanya kali ya. Sudah selesai tadi testimoninya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya? Ayo, siapa? Ibu? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ini saya kan bawa kawan sahabat saya dari Bandung. Dia punya keluhan jadi sering ditipu orang gitu. Alhamdulillah. Loh, iya Bu, di sini acaranya gitu. Iya. Sering dibohongin orang, padahal dia sering ngamal ke anak yatim piatu, ke rumah compo gitu. Tapi ini masih sering dibohongin, bahkan ditipu. Terus sertifikatnya juga diambil gitu. Ya minta doanya dari Pak Haji. Terima kasih. Sebentar, maaf sebelumnya mungkin ini pertanyaannya yang berkaitan dengan testimoni dulu Ibu. Iya, ini bukan pertanyaan yang bersifat pribadi yang memang minta solusi dulu. Ini terkait dengan testimoni yang tadi Pak Thompson dan Ibu ceritakan. Apakah bapak-bapak di sini ada yang mau ditanyakan gitu? Kok bisa seperti ini? Amalan apa yang dilaksanakan? Ilmu kandang yang mana yang dikerjakan? Nah maksudnya itu Ibu ya. Ya. Pak, saya kan kemarin adik saya sakit nafas, sesak nafas seharian, batuk terus. Terus saya punya centong, karena centongnya kepanjangan, jadi sama saya dipotong, digaruk-garukin terus Pak, sampai panas gitu. Terus akhirnya alhamdulillah sembuh. Gitu, terima kasih. Terima kasih Ibu testimoninya. Sekali lagi pertanyaannya tentang Pak Thompson yang di depan. Itu Ibu ya. Bapak itu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendrik dari Bandung. Yang saya ingin tanyakan, apa yang mesti dilakukan step by stepnya untuk usaha dagang dari mulai awal sampai sekarang. Terima kasih. Jadi pertama yang saya lakukan itu sedekah ekstrim apa yang kita punya. Misalnya isi rekening A ada berapa, isi dompet ada berapa, itu semuanya dikuras, sedekahkan. Hatinya ikhlas, plongkeun. Jadi kalau kata Pak Haji nih, sebelum melangkah bersihkan dulu dari diri kita. Lu mau kaya, miskinin dulu diri lu. Itu kalau katanya Pak Haji. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah bersih, insya Allah apapun ikhtiar kita, dagang, bekerja, ataupun bina relasi dengan siapapun itu dimudahkan sama Allah. Karena kan insya Allah kalau misalnya kita sedekah berarti sudah bersih insya Allah dan mengharap ridhonya Allah, minta tolong sama Allah supaya dimudahkan semuanya. Jadi awalnya memang sedekah ekstrim, karena di sini sebutan ekstrim. AA isi rekening sama isi rekening AA sama isi rekening saya kan beda. Jadi isi rekening AA semua kosong kan, isi dompet kosong kan. Kalau perlu sampai duit receh yang di dashboard mobil kosong kan. Ijab langsung sama anak yatim, elus rambutnya anak-anak yatim. Itu yang saya lakuin. Ada lagi? Tambahan lagi ya. Satu dari AA senang makannya apa? Contohnya misalnya AA senang makannya pecel, gado-gado, sama minumnya 35.000 kaliin buat anak yatim. Disedekahin. Ya. Sedekahin.
Itu saya pernah lakuin Ustaz. Jadi sedekah apa yang kita suka, Kita suka makanan yang kita kasih semua ke anak yatim Pak Haji. Misalnya total 35.000 yang makanan sama minuman. Anak yatim Pak Haji misalnya ada 300, 35.000 kali 300. Misalnya repot, jarak jauh, transfer Pak Haji itu langsung dikasih ke anak yatim dan alhamdulillah efeknya juga ada. Itu di awal atau konsisten? Di awal, nanti konsistennya, penghitungannya untung bersih bagi 12 mangkak gitu. Setelah hasil penjualan bersihnya kita bagi 2 berarti. Iya, kayak per minggu ya, karena kita ngambil sedekahnya yang bagus hari Jumat ya. Per minggu misalnya untung bersih 4 juta, AA langsung bagi 2 juta buat AA, 2 juta sedekahin. Itu konsistennya. Nanti kalau omsetnya udah nambah lagi harian gitu. Nah, yang saya mau nambahin pertanyaan lagi, gimana kalau misalkan kita tuh usahakan, kadang ada yang memang modal sendiri, ada juga yang modal pinjaman. Berarti tutupin dulu pinjaman per bulan, setoran per bulan ke pinjaman berarti ya? Enggak. Kalau saya enggak, saya keluarkan dulu yang wajib. Nanti setoran, bayaran, yang bayarin Allah. Ini dibalik berarti ya? Iya. Saya harus setoran hari Sabtu. Sales datang nagih segala macem. Saya sedekahin semuanya Jumat. Sabtu alhamdulillah kebayar. Ada aja jalannya. Yakin. Terima kasih penjelasan. Tepuk tangan luar biasa. Oke, masih ada? Ayo. Saya boleh nanya Pak Thompson? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Ita dari Bandung. Tadi kan Bu Luki cerita apa tentang asam lambung. Ya, akut katanya. Mungkin saya juga sama Bu Luki ya. Sekarang gimana Pak setelah di minta produk itu ya? Semenjak dirojok. Itu berapa ya dirogoh itu berapa kali? Terus apa kita harus sedekah dulu? Apa harus itu dulu gitu? Dulu kita. Iya. Kalau saya kan alhamdulillah kalau untuk sedekah subuhnya insya Allah sudah rutin. Dan ikhtiar rojok perabotan ayah ini kan pada saat saya kumat kemarin dan sekarang alhamdulillah nggak ada kumat-kumat lagi. Tanpa obat itu Tanpa obat. Makanya saya sudah Bisa kehabisan. praktek langsung Bu. Jadi pada saat udah sama sekali nggak bisa nafas, udah sebel banget di sini, udah ya sini ya saya rojok. Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Itu udah dalam kondisi ibu lagi Nggak bisa nafas, lagi seul. karena Karena setiap hari gitu. setiap hari lebih bagus Bu. Kalau nggak keberatan Bu, suaminya. Maksudnya waktunya gitu ada apa kalau sedekah kayak sedekah subuh kalau misalnya itu ada Bebas. waktunya. Bebas. Gitu. Kalau ibu misalnya, ya kalau lagi nggak kerasa tapi pengen terus sembuh, ya udah rojokin aja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya waktu itu ngelakonin pada saat kerasa banget sampai nggak bisa tarik nafas, saya rojok perabotan suami, saya usap ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerojoknya sekali aja gitu. Sekali, jangan lama. Awas oleh copot. Sekali aja. Begitu ya Bu ya. Saya mau praktek dulu. Oh iya. Saya langsung praktekin Bu nanti mau testimoni Bu. Yakin sembuh Bu. Ulu hati langsung diluruskan gitu. Oh gitu. Ya insya Allah Bu nanti saya kasih Bu ya. Sami-sami. Bapaknya beli kerjaan ya. Oh, Pak Kade di Rogo. Oh, iya, ulang di Bandung. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, Ibu mau nanya? Mau nanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Purwakarta, Pak. Oh iya Bu, Purwakarta. Gini ya Bu, kan saya lagi jualan nih, tapi setiap pas setor tuh tekor terus. Memang lagi jualan lagi sepi ya. Gimana itu, saya kemarin kan nyoba ya sedekah subuh. Saya bilang ini buat 7 hari gitu, tapi besoknya nggak ada buat setornya. Gimana gitu? Aduh, rencananya mau konsisten gitu, borah konsisten juga setor kurang. Buat setoran aja kurang. Nggak ada. Kumahanya. Jadi kalau begitu tolak ukurnya begini Bu. Tolak ukurnya adalah
cermin. Apa yang bikin ini tidak ada hasil? Apa yang bikin ini tidak ada sama sekali tektok baliknya? Sedekah sudah ikhlas. Sedekah sudah ikhlas, insya Allah sudah punya niat konsisten. Ya. Hatinya, otaknya masih mikir, hatinya masih nunggu. Teteh moal ayah hasil ibu. Jadi ibu tuh bener-bener kudu plong seplong-plong. Udah ngeluarin, nges. Yang dibanyakin minta sama Allah. Habis sedekah subuh yang biasa saya lakukan, saya langsung duhanya 12 rakaat. Jadi nggak sempet nunggu hasil, ya udah saya terus minta hasil. Saya terus duhanya 12 rakaat. Begitu juga qobliyah ba'diyah saya selalu lakukan, karena memang ini juga yang disarankan Pak Haji. Kita bisa sholat fardu didampingi qobliyah ba'diyahnya juga. Jadi kita nggak sempat mikir, nggak sempat ngeluh. Ya alhamdulillah saya juga sama begitu. Duha sebelum subuh yang Pak Haji itu terus dikerjain. Tapi pas kemarin kata saya nih hari Senin, malam Selasa harus nih, nggak ada duitnya. jadi nggak sedekah subuh. Berarti kayaknya kesini. Berarti itu masih ada yang salah di diri kita, Bu, dari 18 sifat. Ya makanya mau tanya itu salahnya apa? Itu biasa. Itu biasanya kesalahan dari 18 sifat pantangan yang disarankan Pak Haji ya. Nggak boleh komen, nggak boleh mikir, nggak boleh gelisah, nggak boleh gundah. Yang mesti pompanya. Nah itu jangan. Jawab, komen, gelisah, gundah ya Bu ya. Iya. Oke. Mungkin. Iya silakan. Baik, terima kasih. Saya Lydia, Mbak Titi, sama Pak Tanson, salam kenal, terima kasih. Saya kenal RDI ini 1 pekan sebelum resign. Dengan izin Allah, alhamdulillah melalui itu ada yang menarik dari RDI. Terus saya alhamdulillah akhir Agustus kemarin sempat ke kandang, sempat bertemu Pak Haji, dan ini yang kedua. Nah kemudian saya langsung mengamalkan, ya alhamdulillah sudah sedekah rutin sebelum subuh, sudah sedekah pembersih WC baru 1 kali ya. Nah alhamdulillah ya, terjadi keajaiban memang sudah saya rasakan juga. Tiba-tiba ada dana masuk ke rekening saya 2 kali. Tepuk tangan luar biasa. Yang pertama itu pada saat saya mau ke kandang Pak Haji, saya juga WA-kan ke Pak Haji. Saya berniat menghabiskan sisa gaji saya, gaji terakhir saya kerja selama 17 tahun, 3 juta, pokoknya saya niatkan ke kandang semua. Pas narik uang, kenapa diambil 3 juta, saldonya masih 17 juta. Alhamdulillah. Tangan luar biasa. 3 juta jadi 17 juta saldonya. Ya, akhirnya alhamdulillah saya belas makan. 10 juta saya sampaikan ke kandang amanah untuk anak yatim. Bagi saya ini sedekah ekstrim karena seumur-umur saya belum pernah sedekah sebesar itu. Pengennya akan lebih banyak lagi yang bisa saya sedekahkan. Maka sampai sekarang kalau saya ada bolong 1 hari belum transfer ke FBI, kayaknya hari-hari saya tuh ada yang nggak lengkap gitu. Kayak ada yang kurang ya. Iya, terus kayaknya itu namanya nagih, nyandu sedekah. Alhamdulillah, jadi kemarin yang kedua Allah masukkan lagi 6 juta ke rekening saya. Alhamdulillah. Masuk lagi 6 juta itu Bu. Iya, 6 juta, dan itu tidak saya prediksi sama sekali. Saya udah kuras rekening, udah kuras dompet, bukan hanya ke RDI tapi siapapun yang membutuhkan. Ada yang nggak bisa bayar SPP dan lain sebagainya. Bismillah, tawakal aja, yakin Allah ganti lagi. Sampai sekarang modalnya benar-benar konsisten. Nah, kadang ini untuk bisnis memang belum berjalan. Harapannya bisa menduplikasi atau mengikuti kesuksesan Pak Luki dan Pak Thompson ya. Jadi saya sekarang merintis bisnis online pasca resign, sekaligus membuka jasa konsultan dan trainer di bidang pelayanan pelanggan. Dan itu
tahajud saya sekarang belum tercapai Mbak Luki. Barangkali bisa kasih advice. Apalagi, alhamdulillah kalau untuk sholat tahajud 12 rakaat, sholat tahajud sholat toba, sholat duha 12 rakaat, qobliyah ba'da, semuanya insya Allah sudah. Yang 18 saja yang agak masih luar biasa tantangannya. Terutama komen, saya yakin pas saya masih banyak komen gitu ya, terutama ke suami ya Allah. Ya itu. Gak boleh ngomelin suami, gak boleh. Yang boleh dirogoh. Nah, 4 kali juga sedang berusaha gitu. Begitu barangkali bisa kasih masukan dan nasihat ke saya. Terima kasih. Kalau saya nih boleh saya tambahin. Boleh Pak. Satu. Jadi gini Bu Haji, Pak Haji ini pernah ngomong waktu awal sekali saya naik motor ke kandang, belum punya apa-apa, pulang hanya bawa bensin buat nyampe di rumah. Sedekah sama balap itu berjejer sama, treknya tetap lurus dan treknya tetap sama. Kalau lo ngelakuin sedekah, berarti sedekah lu depan, Bala lu di belakang. Mau gimana pun, lu jangan khawatir. Bala nggak akan nyusul. Segala sesuatunya diawali dengan sedekah, bala lu nggak akan nyusul. Saya jalanin sama istri, alhamdulillah. Sedekahnya dibuka. Tepuk tangan, luar biasa. Jadi juga, makanya sekarang udah mulai ada gambaran bahwa di bidang informasi, bisnis online segala macam, sedekahin dulu ya Allah. Ya Allah, saya pengen omset saya naik dengan saya kerja. Sedekahin ya Allah. Balanya nggak akan Jadi nyusul. tergantung omsetnya teteh. Misalnya teteh ingin 100 juta, masa iya sih? Betul kok tahu sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh ingin omset 100 juta, masa iya sih sedekahnya 100.000 kan gitu. Langsung kita kalau hitungan 2,5% itu kan wajib. Ini kan plusnya kan kita mintanya lebih. Dari 100 juta keluarin 10 juta di muka gitu, 10 juta di muka. Mau 1 miliar 100 juta gitu. Jadi apa yang kita yakini di situ letak keberhasilan teteh. Kalau teteh yakin maju. Teteh sering minta duluan sama suami. Nah itu juga harga mati teh. Tepuk tangan, semangat. Alhamdulillah. Ini gak enak saya. Dimintai duluan mulu. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Ayo sebelum kita nanti sholat berjamaah, sebagai informasi musola. Oh ada. Oh Pak Robi silakan. Iya nih Thompson. Bisa dikasih penjelasan sekali lagi Pak Thompson. Beliau ini Pak Thompson ini anggota BRIMOB. Alhamdulillah. Dari mulai katanya 3 tahun yang lalu ya Pak Thompson pakai NMAX katakan. Sekarang ada Pajero, pengen Pajero kesampaian. Kemarin ada tanah kesampaian, tanah 2000 meter disentul kan. Masya Allah, alhamdulillah. Tolong Pak Thompson, saya dan teman-teman di sini mungkin bisa dengar gimana sih kita begitu melihat, oh, pengen gue beli. Boleh Pak Thompson ditambahin penjelasan. Makasih. Jurus. Ini jurus. Maaf sekali lagi, bukannya saya sombong, bukannya gimana, semua punya Allah. Tapi gini Bu, saya sama istri itu waktu saya mengenal RDAY, saya tuh belum punya apa-apa. Saya pengen bawa anak-anak tuh ke rumah, bikin senang anak-anak. Alhamdulillah, begitu saya bawa ke rumah, hajat saya 1. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat bonus Pajero dari Tokopedia. Ya Allah, hanya menghayal. Ya Allah, di Jumat kok dilalah saya dapat omset sama istri 3 kali lipat dari biasanya. Tepuk tangan. Dan saya bisa beli Pajero cash.
Jadi saya manggil anak yatim ke rumah. Ke rumah. Di minggu ketiga. Di minggu ketiga. Anak yatim ngaji, ijab, dan kita kasih anak yatim makanan terbaik. Yang paling enak. Dan kasih juga uang yang paling gede. Paling besar. Biar dia senang. Gak usah diamplopin. Tuh uang 100.000 biar dia pegang. Ini anak yatim biar senang. Kalau hatinya mereka udah senang, kita elus rambutnya, insya Allah. Pada saat kita ijab sama anak-anak di rumah, itu saya minta Pajero sekali, alhamdulillah Allah kasih. Kedua, saya minta untuk beli tanah, padahal saat itu yang punya tanah buang harga 700 juta. Nego-nego dia kasih saya harga 500 juta, dan itu masih dikasih jeda waktu, silahkan nyicil. Dikasih lagi kemudahan sama Allah, saya nggak pakai 6 bulan, seminggu saya bisa lunasin. Bukan, luar biasa. Karena memang wasilahnya anak yatim, aminnya anak yatim ini benar-benar yang saya rasain manfaatnya luar biasa. Khususnya anak yatim, rumah doa anak yatim ya. Karena saya alhamdulillah juga mengeposkan beberapa sedekah lain, tapi memang untuk full-fullannya atau konsistennya saya ke anak yatimnya Pak Haji Dwi, karena memang tiktoknya luar biasa gitu. Jadi bukan berarti berarti sedekah harus kesini, bukan. Sedekah kemanapun sama saja. Cuman kalau saya pribadi merasakan anak yatim Pak Haji Dwi ini kualitas super. Aminnya itu langsung, nggak pakai nunggu 40 hari kalau kata orang pinter. Kan saya pernah ya ikhtiar juga ke orang pinter, alhamdulillah nunggu 40 hari, nunggu 100 hari katanya tuh biar cepet kaya. Kalau aminnya anak yatim Pak Haji 2 minggu, 3 minggu dapet. Hitungan menit pernah. Hitungan menit pernah. Saya pernah ditagih sama sales, saya nggak punya uang, ya itu uangnya juga alhamdulillah buat sedekah. Saya cuman minta, ya Allah, saya mau ditagih sales, apapun keputusannya, sekalipun saya nggak di drop barang lagi, saya terima. Itu sesudah sholat zuhur, saya minta doa begitu, sepersekian menit itu WhatsApp sendiri salesnya, Bunda saya nggak jadi ke toko, nggak jadi nagih karena saya ada urusan dari kantor, minggu depan saya nagihnya. Jadi dengan jalan Allah, yang nagih dibundurin minggu depan, dan minggu depan bukan cuma bisa buat bayar utang, plus untungnya saya sudah punya. Jadi seperti itu yang saya dulukan untuk kepentingan sedekah anak yatim, semuanya Allah permudah. Mudah di jalannya. Iya betul. Dan yang kemarin yang lebih gila lagi, kita dizolimin sama saudara kita tetangga sendiri, diomongin jelek, katanya sedekah anak yatim itu salah aliran, bahkan sampai dia tanya di masjid waktu tausiah subuh dengan Ustadz pakai mic. Gila. Jujur aja, saya manusia, sebagai manusia, tapi saya ingat kata Pak Haji, kalau kayak gini sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan, luar biasa. Walaupun alhamdulillah tadi nongol kan. Alhamdulillah. Saya tambahin sedikit ya. Mungkin ibu-ibu tanyakan, bedanya apa nih anak yatimnya Pak Haji Bi sama anak yatim di sekitar kita? Memang agak unik Bu. Kita punya yatim namanya yatim kurung. Jadi waktu papanya meninggal, itu anak yatim masih dalam kandungan ibunya. Nah kita punya tuh sekitar 87 anak. Terus kita punya namanya yatim tahajud. Jadi anak yatim kerjanya tiap malam ya tahajud aja, itu aja. Nah kita lagi punya anak yatim namanya anak yatim umroh. Kecil-kecil umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun, dia udah berangkat umroh, udah megang Ka'bah, udah sa'i, udah tawaf. Nah memang itu yatim memang kita bikin seperti itu. Nah yang terakhir yang lebih dahsyat Bu, anak yatim kita pernah mengaminkan tamu kandang embe, utangnya 1.500 miliar. Jadi kalau utang ibu cuma 1 miliar kan berarti buat dia udah biasa si cindil-cindil. Pernah ngaminin utangnya 200 miliar. Nah berarti kalau utangnya ibu cuma 1 miliar berarti kan buat dia biasa. Makanya anak-anak tuh kalau ngaminin sambil bercanda, saya bilang sayang serius, itu hajatnya ecek-ecek Pak Haji. Kan kita pernah ijab yang waktu hajatnya terkabul itu. Oh iya.
Jadi emang anak yatimnya seperti itu, tapi dia kalau ngaji nggak baca Quran, dia udah luar kepala. Nanti ibu bisa lihat dia ngaji udah aja sambil ngoceh, sambil bercanda, tapi ngomong aja. Karena kan udah dia ngajinya udah di Ka'bah, di Mekah, di mana-mana bu, yang namanya berisik di Ka'bah itu pasti diusir sama laskar. Tapi anak yatim kita ibu bisa lihat di YouTube itu lagi ngaji di Ka'bah, itu ditonton sama orang se-Ka'bah itu di dalam Masjidil Haram itu ditonton, itu divideoin dan viral se-dunia. Nah jadi intinya kalau ibu lagi sakit, kan ibu kita lagi sakit nih, kelilit utang, anak suruh belajar susah, terus mau jual aset lama, kita lagi sakit nih. Coba ibu makan di bakso lapangan tembak Senayan, pasti makannya lahap bakso ya. Nah ibu sekarang makan bakso pikul, bakso yang dipikul, yang bikin baksonya dari sagu, kira-kira habis gak tuh semangkok kalau ibu lagi sakit? Enggak lah. Nah kalau kita sekarang lagi sakit, cari yatimnya yang ekstrim. Tapi kalau kita lagi nggak sakit, ya yatim di pinggir-pinggir tetangga kita ya bisa. Ya itu bedanya. Jadi karena ibu lagi punya hajat dan hajatnya ekstrim, cari anak yatimnya yang ekstrim. Karena hajat ibu ekstrim. Tapi kalau hajat ibu cuman tuker tambah suami, itu recehan. Buat apa cari yatim ekstrim? Orang cuma tuker tambah suami. Nah, jadi intinya bedanya yatim kita karena yatimnya ekstrim itu aja. Oke? Ya, terima kasih. Ada lagi? Ah, itu ada tuh. Iya. Tuh ya. Nah, itu ngaji di Ka'bah tuh. Di Masjidil Haram. Itu ada yang mana? Ya, ada yang mana? Ya. Coba lihat. Itu di Mekah tuh bu, yasinan anak yatim kita. Di mana-mana tuh diusir. Nggak boleh dong. Ka'bah. Tapi itu ngaji bebas. Ya luar biasa karena jadi anak yatim kita tuh udah ke Mekah, udah punya paspor. Nah kita kadang belum ke Mekah, ya, paspor aja belum buat, ya kan? KTP aja seumur hidup, ya kan? Jadi kenapa sih mesti ke yatimnya Pak Haji? Ya kebetulan kita memang spesialisnya utang, spesialisnya nikah yang telat. Karena kan kita punya pasien umur 57 tahun kekeh pengen dapat bujangan. Kemarin anak yatim kita pada pingsan karena nggak mungkin 57 gitu loh minta bujangan. Tapi dengan dia melakukan yakinnya ekstrim, kan hajatnya ekstrim, alhamdulillah nikah dapat bujangan temen SMP-nya sebangku. Wasilahnya gara-gara Facebook, WhatsApp sama reoni. Akhirnya jadi panitia, dia nikah dengan yang seumur teman sebangku. Kalau kita pikir kan nggak mungkin bu, 58 gadis gitu loh. Terus pengen dapetnya bujangan, yatimnya yang pada denger langsung pingsan. Tapi kok bisa terkabul ya karena dia yakinnya ekstrim dan dia melakukan sedekah ekstrim. Dia melakukan sedekah 12 kali gaji kotor. Gajinya sebulan 13 juta kali 12 dia sedekahnya 156. Kedua, guru TK kekeh pengen jadi kepala sekolah. Saya bilang nggak mungkin, kan kamu guru. Ya disedekain honornya sebulan 300.000. Subhanallah, dinikahin dapat jodohnya yang ibunya kepala sekolah TK. Akhirnya dia gantiin mertuanya. Iya, nggak taunya kan istilah ini nggak taunya di Pak Kiai Yusuf Mansur ada kan contohnya. Gue bilang kok sama ya? Ya itu dia, tapi kan mana ada sih orang sedekah honor 100% tiap bulan, nggak ada. Pak Haji, berarti kalau buat anak saya bisa bu, bisa 58 loh, gadis loh. Kita periksa di USG aja nggak mungkin 58. Oke, tepuk tangan dong, alhamdulillah. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum nanti kita sholat dan doa bersama. Assalamualaikum, nama saya Nok dari Balai Endah.
Saya baru lihat-lihat dari saudara ya di RDA itu, lihat dari YouTube Ibu juga yang dari kosmetik. Terus tadi saya dengar katanya kan saya pingin tapi tanpa modal gitu Bu, gimana gitu. Jadi pingin apa krimnya dari Ibu itu gitu. Jadi kan saya kerja, jadi biar ngajakin teman-teman gitu. Jadi sambil nambah-nambah usaha gitu. Insya Allah, alhamdulillah berarti di sini jalan Allah lagi dimudahkan ya. Ibu-ibu semua di sini nanti yang mau ikut kerja sama dengan saya bisa tukeran via WhatsApp. Sanggupnya sebulan berapa saya drop. Kita sistem kepercayaan aja. Bisa. Tepuk tangan luar biasa. Jadi nanti lewat nomor WA aja saya ke Ibu gitu langsung. Ya. Minta nomor WA-nya ya. Ya,